Intro bang. Oke guys, welcome to Ngelantur. Ada gak sih, ada jargon gak sih kita? Bikin. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kaget gitu, kagak ada briefing itu, kagak ada briefingnya kayak gitu tuh. SOW yang ada SOW. Agak telat sih emang, nggak apa-apa. Oke, jadi Dem di sini sebagai gestar pertama band kita ya. Gila, pertama. Perdana nih kita nih ngundang band nih. Belum star sih baru gue saja. Gue star, tamu Sekelas. spesial, bintang tamu. Tapi gue mau nanya dulu, kenapa Dem jadi yang pertama? Karena menurut kita Dem sebagai band yang lahir dari Sinasta kan? Emang iya? Iya, kurang Iya, lebih. lu 3 orang lah Sinasta. Terus Gue udah nggak dianggap semua. bukan ya, semua. bukan. Sinasta semua ini. Iya Sinasta semua. Iya. Iya kan? Iya. Iya, ya udah terus maksud gua tuh Sinasta semua ya? Iya nih. masa lu nggak tahu? Sinasta semua ya? Semua gitu. Ini dia di Unindra, itu angkatan 2009. Anjing Ini veteran. gua tahu aja. Jadi Veteran. kalau dulu sebenarnya kalau sama dia salim loh. Kalau aja sama dia salim. Oke. Ya sudah jadi dosen gak sih? Harusnya. Cuman emang jiwanya muda. Jadi kayak yaudahlah gua kuliah lagi aja lah. Makanya gelarnya banyak. Ada berapa? Ada berapa Ji? Doktor Haji ALM. ALM depan tuh ya. SPD, SPBU ya lanjut. Lanjut. Ya, menurut kita Dem itu baru gue denger ya baru rilis single kan dalam beberapa bulan sebelum ini. Makanya ya kita ajak mereka sebagai guest star pertama kita di acara Ngelantur ini, acara podcast Ngelantur ini. Nah terus kita juga kedatangan host baru nih, namanya Nadia. Karena dia. Lebay, jilat semuanya. Nah Nadia bisa nanya ke mereka. Ya mungkin boleh kenalan dulu nih, Dem itu ada siapa aja. Dari ujung tuh. Mulai dari mana nih? Dari Jong. Ya. Lu tahu teman gua. Dari kanan. Lu siapa nih? Nama lu siapa? Terus lu di band Dem ini megang apa? Itu ketutupan enggak apa? Megang cewek kali, megang. Enggak kuat. Itu kesurupan tau. Kocak deh. Oh. Oke lanjut. Kenalin, nama gua Ijong, gua di sini. Gua di tim sebagai gitaris. Lead. Ya, gua Akmal, gua di Dem gitaris rhythm. Gua Razi, di sini gua sebagai vokalis. Gua Alan sebagai dramis. Gitaris, vokalis, basis. Gua juga mau pakai is. Dramis gua maunya. Gua Tiko sebagai sulingis. Sulingis gua. Basis. Udah. Kameramen nih gimana nih kameramen? Aduh ini mau di-cut dulu nggak? Dikatain dulu deh. Enggak usah ya. Oke lanjut. Biar aman nih. Oke. Oke, jadi Dem ini tercipta tahun berapa nih? Dem tuh terbentuk di tahun sekitar 2024 akhir. Tahun kemarin berarti ya? Tahun Desember kemarin, ya, Desember. bulan Desember ya. Akhir banget sih, Akhir banget ya, Desember. Nah, ide dibentuknya Dem ini tuh dari siapa sih sebenarnya? Apa atau dari Jawab nih founder. Jong atau dari Akmal? Tiko. Mister Tiko. Ya kalau misalkan terbentuknya tim itu dari karena gua kan sebenarnya main biola gua. Biola. Jangan nipu, Mas. Jangan itu. Kayaknya digenjreng tapi. Iya, mainnya genjreng tapi gua Itu nama main gambus. drum lah sebelumnya. Cuman kayak gua mau nyobain main bass gitu, mau bikin Jenuh lah ya? jenuh, capek gitu. Nyobain main bass akhirnya gua bentuk nih. Pertama tuh orang yang pertama gua ajak nih, dia nih. Oh. Emang dia kayak, "Weh, ayo nongkrong nih di kampus mulu," ngajakin gue nongkrong mulu nih di kampus. DPR sih malah. Di DPR. Wah, DPR emang tempat yang paling syahdu banget tuh emang nih. Emang kalau udah di DPR udah syahdu banget dah. Udah gak ada lawan tuh pokoknya. Emang kebanyakan faktanya band-band Sinasta tuh lahir di DPR ya. Mantap. Buat yang belum tahu DPR itu di bawah pohon rindang. Iya. Tempat kumpul anak-anak. Ini fotonya dari sini nih. Nah ini rektor Ambil Indra. aja fotonya.
Bukan DPR yang Oh. Jangan dibawa mas, nanti Bom, baru iya, iya, mulai oke. udah Bom. dibarin mas. Ribet di urusan nih. Oke deh, Dem saat ini udah bikin berapa karya nih total nih? Ya, bisa dibilang cukup lah ya. Cukup berapa nih? Cukup 2. 2. Oh berarti dua-duanya udah rilis? Belum, ada satu yang belum rilis yang satu lagu ini baru banget selesai. Dari mixing masteringnya sudah selesai. Iya, Tinggal nentuin kapan rilisnya dan ngebuat semualah keperluan untuk rilis lah. Judulnya apa tuh? Judul yang pertama? Judulnya Kinara. Single yang pertama. Yang pertama, Tahu Mas. nggak sih? Pertama. Siap. Yang pertama Itu single apa sih kita pertama. judulnya? Kembara. Single Kembara. pertama itu Kembara judulnya. Lagi mirip-mirip bingung gue. Iya, Iya. terus single kedua Kinara. Tapi kok lu tahu sih itu? Biar ketahuan pak. Gua juga kan riset dulu sebelum Tos riset. kita nggak tahu ya. Shout out, keren. Ini Ceritain baru dong, nih. ceritain kembarannya tuh apa? Nih kalau mau Kembara lihat tuh biar dari kata mengembara kan? Kembara. Kembara itu pokoknya lagu Kembara ini bercerita tentang kehidupan di fase-fase menginjak dewasa kali ya. Menginjak dewasa gitu, dimana udah mulai kerja, terus juga hidupnya tuh udah difokusin buat kerja, udah 5 hari ya, dari 7 hari, dari 1 pekan itu 5 hari untuk kerja, 2 hari untuk istirahat, dan istirahatnya itu untuk kerja lagi gitu, mengisi energi untuk kerja lagi gitu kan. Dan kerja untuk mendapatkan gaji, sementara di saat udah mendapatkan gaji, gajinya tuh loss aja gitu, cuma berapa, cuma sehari 2 hari doang gitu kan, lewat aja gitu karena keperluannya banyak, apalagi pajak gitu kan. Aduh, itu yang bikin ini bakal. Nah, itu makanya datang dari keresahannya seorang Bang iya. Tiko juga nih. Fase-fase beratnya menjalani kehidupan dewasa ya. Betul gitu sih. Nah, oke. Jadi dari segi makna kita udah dapat nih kan, sangat-sangat relate ya untuk kita yang udah mahasiswa lah, udah siap buat menjalani kehidupan selanjutnya menuju ke dewasaan. Nah, dalam penulisan lirik ini siapa nih yang bikin nih? The one and only Bang Tiko. Kok bisa ceritain kok kenapa lu bisa bikin lirik kayak gitu kok? Ya kalau gue sih ngerasa resah juga yang lihat bagaimana teman-teman gue yang sedang berproses dalam kehidupannya, yang mana lu kan pasti namanya kita udah mulai beranjak dewasa dan udah waktunya untuk bekerja gitu loh, untuk kayak memenuhi hidup diri sendiri. Bahkan ada keluarga yang memang bukan untuk diri sendiri tapi untuk keluarganya semua kan gitu kan. Nah itu kan kayak berat banget gitu rasanya kan. Nah lu cuman assalamualaikum doang tuh jadinya tuh, assalamualaikum doang, assalamualaikum, salam dijawab udah kelar doang. Banyak kan. Nah udah gitu banyak kebijakan yang ngaco deh pokoknya Dari pemerintah tuh. ya nggak tahu. Bisa aja dari Pak RT-nya kan. Kan bisa aja Aman dong. banyak Dong di sini dong. Tapi liriknya nyenggol. banyak pokoknya faktornya kan. Jadi kan pada intinya sebagai orang dewasa kan kita kayak ya udahlah jalanin aja dulu deh. Gitu loh. Jadi kayak kita tuh udah muak, ibaratnya udah marah banget karena hidupannya udah template aja gitu ya. Kerja ya udah gitu lagi. Ya, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena banyak faktor X-nya ya. Misalkan ya dari orang yang keluarganya mungkin bukan membutuhkan ya Pak, perlu kontribusi balik lagi, dia merasa punya tanggung jawab untuk keluarganya, merasa mungkin yang udah punya keluarga gitu ya, buat keluarganya, buat istrinya, buat anaknya. Jadi ya ini ungkapan rasa muak lah. Gua hidup gini-gini doang nih anjing gitu. Iya begitu. generasi sandwich bisa bilang nggak itu? Wah, itu itu. saya bilang generasi sandwich tuh. Relate banget di sini. Kita mencari kerja untuk keluarga kita juga, untuk Iya. kita juga ya. Iya. Oke, dari segi penulisan lirik kita udah dapet lah siapa maestronya. Dari segi musik nih, siapa nih Wah, Nah, yang paling bertanggung jawab? ini nih. Tiga ini nih. Hijaukan, Ya, ini dulu nih. hipnukan. Bukan. bukan. Proses kreatif berarti ya. Proses kreatif dalam menulis lagu ya. Jong, kenapa Jong? Lu bisa, kita ngomongin misal dari segi lagunya ini tipikalnya tuh lagu yang
kick semangat atau yang emang flow aja gitu? Karena yang gua rasakan kalau gua denger Kembara itu semangat banget lagunya gitu, kita jadi kayak wah kita harus semangat untuk menjalani hidup ke kedewasaan nih, kayak lagu perjuangan gitu lah. Justru gua di situ aransemennya gua pengen nyampein kalau instrumen yang gua bikin itu dari pola chordnya gua pengen bikin kesan yang Dor. kan lupa tuh. kayak sedih putus asa. Oh. Putus asa. Nah, pas Putus asa. proses pas gue bikin, gue ngerasa kalau misalkan ini lirik belum ada nadanya, gue ngerasa aransemennya, wah ini bener deh liriknya dari yang gue baca, bener putus asa. Tapi pas udah dinyanyiin, udah ada nadanya, tiba-tiba jadi semangat. Iya. Oh berarti awalnya desperate gitu chordnya? Iya, ada sebenarnya. Iya. Kesulitan dari bikin lagu Kembaranya itu apa? Iya, ada gak Sama kira-kira? proses. Gak begitu sih ya, karena kita terhitung satset ya. Jadi awal terbentuk kita udah bikin grup, Bang Tiko ngirim lirik, Langsung. minggu ini latihan, minggu depan latihan, minggu depannya Udah lagi bikin latihan, timeline. minggu keempat studio kita rekaman. Berarti Satu lirik sesi. itu udah fix dari Tiko langsung udah jadi. Gak Udah ada jadi. revisi sama sekali. Enggak, sebenarnya kalau waktu itu gue cuma ngirim liriknya aja. Nah musiknya kayak gue kan nggak kayak paling cuma kasih referensi doang nih. Coba nih kayak gini asik nih. Nah dibuat lah gitu. Ya kurang lebih proses kreatifnya bareng-bareng lah. Kita punya bikin kayak gini coba ya. Kiblatnya gitu, bukan kiblat ya. Referensinya dari musik ini coba kita padu-padankan supaya jadi satu, supaya gimana bikin jadi identitas kita gitu. Ini lagunya jadi seperti ini suaranya gitu. Berarti dari misal Tiko langsung ngedrop nih lirik nih, langsung tuh Tiko minta bikinin lagunya tuh musiknya. Ya, Keren ya? Dari awal genrenya kalian maunya langsung rock gitu. iya sih. Berarti Iya. pilihan mau bikin. Justru Gue ya ngasih lirik berarti gue maunya rock gitu. Harus rock nih. sebenarnya enggak ya, kita sebenarnya agak kebingungan untuk menentukan arah genrenya kemana. Karena kayak gini, udah yang penting main dulu aja deh. Iya. Gitu loh. Tapi mungkin kebetulan sama seleranya ya. Iya. Gua, Ijong, Kaji, Oh, iya. Alan, Tiko itu. Kebetulan kan gua anaknya jazz banget tuh. Jazz banget kan gua anaknya kan kayak Tadi lu main suling katanya. oh, iya. Emang jazz nggak boleh main suling? Maaf. Kan bisa aja nih saksofon ganti suling ya. Nah, berarti ada gak referensi band-band yang buat jadi pacuan nih kayak wah kita pengennya kayak gini atau gimana Di gitu? lagu Kembara apa buat Dem? Buat Dem, Ya, Banyak. khususnya buat Dem. Kalau Kembara kan apa? Kita kalau Kembara itu dari Fish ya, Iya. yaitu dari album pertamanya ya. Entah album keberapa, yang jelas waktu itu gua ngasih referensinya lagu Kelelawar. Ya, Iya. Fish, Kelelawar. Oh iya lagi. Iya. Iya kan? Kalau Kelelawar kan agak tedet, tedet. nah itu lambat tuh. Nah ini disebutin. Langsung diterjemahkan. Itu. Lu jadi dari Fish ya. Iya. Fish, Kelelawar. Kalau dari Tuh. Emang cocok sih kayak lagu yang liriknya dengan relate ya buat anak-anak Gen Z yang menuju kedewasaan. Iya. Dengan musik-musik yang psidelik ya sih? Enggak juga sih ya, enggak juga ya. Iya. Enggak juga ya. Atau alternatif? Bisa stoner rock enggak ya? Enggak ya? Enggak ya. Kalau buat genre sih masih belum tahu nih gitu. Belum tahu ya. kita sih rasanya bingung tapi gimana audiens Ya, gimana orang aja lah nanggepin apa. apa kita oke aja. Iya. Mau dianggap dangdut juga kalau dia ngerasa dangdut. Ya udah terserah. Kita mah enggak kotak-kotakin genre lah pokoknya. Ngomongin genre. Asik kan. Oke, berarti dari segi karya dia baru ngeluarin satu lagu nih yang dirilis ya. Buat project selanjutnya ada gak nih kira-kira atau kalian bikin album kah, EP atau single? Ya kita sih kami mau ngebuat album ya. Cuman albumnya tuh nggak dirilis secara langsung album gitu. Tapi dirilis satu lagu. Karena gini, gue sih ngerasa kita belum terkenal banget lah. Terkenal juga kagak, bukan terkenal banget. Terkenal juga kagak, belum. Punya nama juga. Iya belum punya nama. Iya. Jadi kan untuk orang yang mau nyari nih album ini mau dengerin ini kan kayaknya ini banget ya, kayaknya
berat banget gitu. Iya, Siapa kayak sih lu misal gitu. langsung ngeluarin album. Nah karena itu kayak gue satu-satu dulu, satu. Cek ombak lah gitu. Ya, cek ombak. Jadi Kira- maksimalin lah satu lagu itu. kira-kira misal dari kalau misalnya emang kalian mau ngedrop single per single gitu, target untuk mencapai satu album jadi itu tuh kapan tuh kira-kira? Tahun ini kah atau tahun depan? Sebelumnya kita udah pernah ngobrol ya, kayaknya nih tahun ini nih kita mau kelarin, cuman ternyata agak molor, sangat-sangat molor bisa dibilang. Bahkan dulu ambisi kita tuh Satu bulan satu lagu. 1 bulan 1 lagu. Itu gokil sih, ternyata tidak semudah itu itu. ya. Itu ternyata itu. Justru PD itu kan nggak bagus juga ya. Justru karena ya realistis juga lah gitu. Perlu Berarti- juga ternyata. Mengutamakan kualitas over kuantitas ya. Ya betul. Memang harusnya kayak gitu sih. Karena kita juga sebagai band baru, kita nggak berharap langsung bisa ngeluarin banyak lagu ya. Betul. Berarti harapan untuk project selanjutnya nih apa nih? Kira-kira atau single cepat jadi atau emang udah siap buat dirilis? Ya single yang ini sih sebenarnya udah siap, udah sangat-sangat siap lah untuk dirilis. Cuman untuk tanggalnya tuh belum tahu ya. tentukan, ya. Karena masih banyak persiapan sih, kayak dari Iya. artworknya masih dalam Iya. pekerjaan, terus konten-kontennya masih dibuat segala Iya. macam. Jadi kita tunggu semuanya matang lah biar nanti Iya. pas rilis semuanya udah siap. Udah enak Amin, amin. gitu ya. Panik. Tawat nih kayak ini. Kotor lewat. Sana. Tentara Iran lewat. Iran lagi. Berarti emang perlu matengin konsep lagi lah ya. Tuh. Bukan konsep sih, sebenarnya mah konsep udah matang, udah ya finishing Udah aja ya. finishingnya. Udah berapa persen tuh kira-kira tuh? Berapa? Sudah 99% lah ya. Jadi bilang ya. Oke, buat lagu Kembara sama Kirana ini produsernya siapa sih kira-kira? Kinara. Saya takut royalti ini. Iya, ih mirip sama lagu itu. Iya, iya. Coba. Gimana? Kenapa? Kira-kira siapa sih yang jadi produser di balik lagu-lagu ini? Produser sih kita nggak menunjuk Nggak. seorang sebagai produser gitu ya. Tapi kalau komposer produser itu sama aja berarti. Komposer itu yang bikin musiknya jadi Iya. supaya jadi satu itu. Nah, komposer atau arranger atau yang aransemen itu ya otaknya awalnya dari Jom, terus kita bareng-bareng Brainstormingnya rame-rame lah ya. Iya, rame-rame. Terus Berarti- ada juga kita melibatkan banyak orang kayak Mike ya, shout out buat Mike. Iya. Dia Ini orangnya yang ini ya. mixing mastering. Masih sneakernya lagi. Oh iya tuh. Orangnya yang ini. Thank you, Mike. Oke. Banyak sih melibatkan banyak orang, dari artwork juga kita nggak bikin sendiri. Ada Iya. teman-teman yang bantu photoshoot, konten juga ada teman-teman yang bantu. Yang pertama tuh kita dibantu sama batu. Yang pada di rooftop itu ya. Iya, itu sama batu tuh. Hah? Fotonya ini. Yang ini. Foto yang ini ya. Ada lagi tuh. Serius. Barusan editor kan. Oh, iya. Ini ada Rasengan. Ini ada roket. Waduh, sulit tuh editannya tuh. Mas kameramen aman? Kayak kelihatan butuh. Ya, Enggak apa-apa. apa-apa cuek. Kita percaya kok sama Iya. kameramen kita. Terus kan single kalian yang pertama itu mengusung soal perasaan kalian yang kerja kan. Nah, kalau Kinara ini apa? Soal apa? Kinara lebih ke perasaan, udah mulai ke perasaan. Karena kita awalnya sih emang gimana ya, apa kita mau kayak peace gitu ke sosial gitu kan, tapi kayaknya ya udah nyoba kayak bereksperimen ke hal-hal lain gitu kan, salah satunya perasaan. Dan perasaan ini, keresahan dari perasaan ini adalah datang dari perasaannya Semuanya diteluh deh. Ya, Ada apa sih? gimana ya soalnya ya? Gitu. bikin karya kan harus dari keresahan kan. Iya dong. Tapi sebenarnya dari Kinara tuh dari awal Dem jadi udah ada. Oh iya, Dari Kinara Kembara langsung dikirim. Iya. Enggak, dua. Jadi ya fokusnya kedua itu dulu. Iya. Betul. Karena waktu itu Kinara lah ya. Itu gue buat waktu gue ini jadi cerita nih. Iya, nggak apa-apa. Bagus dong. Oh, Latar belakang Kinara jadi nih tuh apa sih?
Udahlah, daripada kita bingung, kita hadirkan saja Kinara. MC-nya siapa? MC-nya nih. MC produser mas. Tiba-tiba gitu nih Kinara. Oh, enggak. Oh jadi Kinara ini sosok orang nih. Orang, jadi orang. Sebenarnya orang ini itu dia lagi sama bener-bener orang yang nggak gua kenal. Jadi ada temen gua yang chatan tuh di akun official festival itu. Cari temen bareng nih, gitu kan. Lu tau lah kalau yang di komentar gitu kan. Iya kan? Nah, ternyata sama temen gue itu dia inian kayak, oh ya udah bareng ya gini. Nah, gua kan sama temen gue tuh ketemu lah di sono. Gue bilang, wih, dan temen gue ini lagi pada mau nonton Changcuters. Nah, si Kinara ini mau nonton Superman is Dead. Gue bilang, wih, cocok nih. Gue bilang, cocok dong. Kanan gua nih. Iya, gue bilang, Anjay. oh berarti yaudah kita berdua lah gitu. Berarti udah mulai harapan tuh kayak, wah cewek cakep, Wih, satu playlist gitu. betul. Sebenarnya sih. Sebenarnya kayak anjir, gue kayak masih belum kenal. Bahkan waktu itu saking asiknya ngobrol, gue sampai lupa nanya namanya. Kayak anjir. Lah terus Kinara itu dari siapa? Enggak, itu maksudnya sepanjang itu setelah itu kayak kan nonton SID nih kelar, SID-nya udah turun tuh. Ngobrol-ngobrol kan. Itu kayak gue baru kenalannya setelah gue ketemu sama temen-temen gue lagi. Gitu, jadi kayak lu gimana sih? Masa belum kenalan kan gitu. Lah iya lupa gue. Saking asiknya ngobrol. Iya, saking asiknya ngobrol gitu kan kayak anjir. Itu. Makanya tuh gue nulis itu yang salah satu hal yang ngebuat gue nulis itu ya karena gue suka momennya. Momennya tuh kayak anjir gila, kapan lagi kan ya? Lu suka nih sama orang nih di suatu konser, pernah nggak lu? Enggak. Yang asing lagi. Pernah nggak? Tapi itu momennya unik, bukan Itu momennya unik kan? Nah itu. Karena mungkin karena momennya ya. Momennya. Pas ya. Jadi Sama orangnya. bawa suasana. Itu cewek itu namanya Kinara. Hah? Iya, ya agak sebetulnya ya gitu. Iya sih. jadi Iya. doxing. Ini orangnya yang gini ya. Masukin foto kucing. Orangnya yang gini ya. Oh. Ya gitulah. Oke. Mas kameramen sama Siaman. Masih aman. Oke. Kameranya deh. Ini tapi kayaknya nih acara bakal sukses nih. Aduh, amin banget nih. Sampai hujan nih kalau lu mau tahu nih ini lagi hujan kita tetap syuting. Ada suaranya. Heeh. Nah, sebelumnya kita Ini hujannya nih ya. dari sore gitu ya. Kasih. Cepet kayak hujan. Iya sih. Kasih aja. Oke, buat Dem keseluruhan nih. Harapan untuk band ini tuh apa sih kira-kira, atau mungkin bisa rilis single lebih banyak atau bisa manggung nih di Jabodetabek lah. Ya, siapa yang jawab? Alam. Nggak usah aja sih. Iya, enggak ya. Jadi di mulu nih jangan-jangan nih. Iya dong. Kantung nih kayaknya nih. Kalau gua ya, Kopi ada? kalau gua sih harapannya ya ngeluarin karya aja dulu. Ngeluarin karya dulu. Urusan panggungan mah bisa dicari kok, banyak panggungan. Penting kita berkarya aja dulu. Oke, tadi kita kepotong ajan, terus kepotong hujan. Kita lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah apa ya? Harapan? Ada pertanyaan gak Nat buat Dem dari lu? Tadi sampai mana kata dia? Sampai harapan buat project mereka selanjutnya. Boleh? Promosi paling bukan itu aja. Udah bisa cabut kita. Gue capek makan. Cabut. Oh, udah lapar dia. Lo parah lo. Masa host lu sendiri nih nggak Gua tuh dikasih tadi makan? nyediain gorengan, Cok. Kok hilang? Lah, hilangnya di bawah. Udah dimakan duluan. Parah tuh siapa yang makan tuh? Yang ini nih. Gua lagi puasa. Ganjang mulu dari tadi anjing. Enggak, gua mah selagi ada gua makan. Gitu gua sih intinya gitu aja. Bazir aja, Bang. Iya, jangan yang gimana gitu. Tapi nggak dihabisin, Mas. Ya, kan yang ngabisin bukan gua doang. Weh, udah. Yuk kita lanjut. Ya udah, kita Tapi ntar lo, apa nih? gua mau ngasih satu fun fact lagu Kembara. Oke. Eh, Ada itu. Lagu Kembara tuh berhasil ya masuk ke dalam satu game. Oh iya. Iya. benar tuh, benar. Jadi ada Di satu game. game buatan Indonesia namanya tuh Para Kacuk. Kalau lu tahu lu pernah nonton. Oh, game-game yang berantem SMA itu. Iya, ya? itu. Nah, Troublemaker 2. Jadi kan kalau misalkan di luar negeri namanya Troublemaker. Troublemaker 2 baru mau dibuat.
udah mau rilis. Udah mau rilis malah ya di bulan-bulan depan lah, dikit lagi lah. Nah itu kayak anjir, gue juga nggak nyangka tuh bisa kayak kok bisa sih gitu. Keren tuh. Anjir gue bilang. Berarti apa lagunya nanti bisa didengerin ya Bisa kalau kita didengerin. lagi main game ya. Main game. Ya. Ya kayak lu lagi main GTA aja dah, lagi jalan-jalan kan denger radionya tuh kan. Karena yang kayak gitu-gitu tuh katanya. Gitu sih. Jadi dengerin lagu deh. Nah, buat lagu selanjutnya promosi kalian nih ada apa nih? Mau ngapain nih? Gimana? Gimana coba? Sebenarnya sih nggak yang ribet-ribet lah, kayak sama kayak lagu pertama aja dulu sih, pasti sama sih. Kayak di sosial media, terus juga ya udah sih promosi itu doang sih. Tapi mungkin yang bisa di highlight di lagu kedua ini kita banyak eksperimen. Kalau menurut gua sih, sependengaran gua itu beda lumayan signifikan lah sama Kembara. Iya. Dari mulai aransemen, terus proses produksi kita banyak pakai selain yang kita pegang itu, selain gitar, bass, drum dan lain-lain kita tambahin kayak ada string sectionnya, brass. terus kita banyak eksperimen lah buat di lagu kedua. Jadi buat teman-teman biar penasaran, Yoi. jangan lupa tungguin Kinara. Pantengin terus, ada IG kan? Ada sini. Intinya Kalian follow IG kita apa? Nickname sini nih. Satu nama satu bagaimana? We Are Day. Yeah. Kalau gua nggak main sosial media, gua masih berkirim surat pakai merpati kalau gua. Udah mas, ini podcastnya gimmick masnya doang nih. 20 menit. Jangan lupa follow IG kami di @weardem, iya. itu banyak info buat rilisan selanjutnya. Buat link Spotify ada di sana. Juga Iya. mau yang hubungin kita buat manggung Atau kerjasama ya. kerjasama atau apapun itu, kita sangat terbuka ya. Ya, betul. Bisa di DM atau email yang tertera di Instagram kita. Tuh. We Are IG-nya apa? IG-nya apa? IG-nya ya Di sini IG-nya. @weardem. Di follow ya. Oke, ya. Segitu aja kali ya. Udah. Game itu apa sih? Udah di awal bukannya. Oh iya, DM itu kepanjangan. Iya. Belum ditanya itu belum. Nah, bahkan kayak Singkatan, DM itu lu singkatan. pada Kita perlu tahu dulu nih Iya. DM ini apa sih? Padahal mau tau nggak sih kenapa namanya Dem? Apa? Enggak, gua nggak mau tahu ah. Oh, ini gimana sih nih hostnya nih? Nih, udah besok gak usah diundang lagi. Udah sekali aja, Mas. Ya udah Mas, Dem tuh apa sih Mas? Jadi sebenarnya gue flashback dulu sedikit. Dari zaman dulu ada dinosaurus nih. Kayak dari Dari Nabi Adam. Kawan. Dari Jadi pas tuh- lu masuk Unindra. dari pertama kita kenal, lo kan lo ingat tuh. Iya banget kok. Nah jadi tuh kayak sebenarnya Dem itu bukan kita nyari ya, bukan kita nyari bareng-bareng. Nggak ada tuh kayak yang udah nama kita Dem, nggak begitu. Tapi kayak gua waktu itu ngebentuk bikin grup. Cuman bingung nih. Terus gua ngeliat satu postingan Dem yang kaget-kaget gitu kan ya kan. Nah, udah gue tulis aja. Meme yang ini. Dem. Kayak ya udah lah gue tulis aja Dem dulu buat sementara kan, namanya dulu bikin grup baru kan bingung tuh. Iya, Namain apaan kan gitu. Akhirnya inian lah kayak ada di fase dimana kita nyari nama band. Wih mau namanya apa nih? Gini aja. Lah daripada bingung ya udah nih namanya sesuai grup aja Dem. Cuman Dem itu enggak sekedar cuman Dem aja, tapi ada singkatannya. Singkatannya apa Bang Roji? D. D. Dream. D-nya tuh dream. Every young man. Jadi DYM itu adalah singkatan dari Dream Every Young Man gitu. Enggak ditambahin off tuh. Dream of every young man. Enggak, emang karena biar ini aja gitu. Di Every Young Man. Jadi itu sebenarnya Ya maksa aja. Biar filosofis gimana ya? Iya, Kayak biar filosofis. Kayak meme banget gitu. Wah, kepanjangan. Jadi kepanjangannya baru dibikin setelah nama Dem itu ada. Ya. Iya itu kan, ya berarti kan, iya kan. Spontan Maksain aja tuh. Ya maksain aja sih. Oke. Nggak sengaja gitu. Iya. Ada yang mau dikasih tahu lagi gak nih ke penonton ngelantur? Banyak. Jangan Banyak, fans kalian. Banyak tuh kalau kita banyak nih. Mau nih. Singkat saja. Singkat saja. Paham. Itu begitu. Fansnya Bang Raji nih. Fansnya Bang Raji. Tapi dia keren loh. Waktu pertama kali kita manggung ya, yang dimintain IG apa cewek-cewek siapa? Dia loh. Frontman harus harus bisa tampil paling depan dong. Visual. Visual. Emang keren banget. Visual bandnya. Gimmick kayak gitu.
nih gua buka baju ya di sini. Anjing, gila keren banget ya. Wan. Buka baju gimana lu anjing. Tapi bukan berarti selling point-nya Raji doang kan? Hah? Ya sih. Ya dia doang. Dia sebenarnya. doang. Dia doang. Enggak ada kita juga enggak apa-apa sebenarnya. Semuanya. Sebenarnya ini adalah project solonya Razi. Iya. Project Jodoh solonya Razi. additional. Iya, jadi Jadi kalian menyediakan aja nih. iya, jadi kayak Ya. udah. Oh, gitu ternyata Raji. Enggak. Gua kan masuk ke DM juga belum baru pertama kali punya band, terus itu juga baru pertama kali jadi vokalis gitu. Jadinya apa ya masih belum tahu apa-apa dan dibimbing juga sama mereka-mereka yang udah jago gitu kan. Ya jago lah. Itu serius udah jago ya, ini udah jago gitarisnya. Yang enggak jago bassnya doang. Ya kayak gitu. Jadi ya dibimbing sampai ke titik ya sekarang gitu. Yang tadinya belum bisa apa-apa gitu. Jadi gue tanpa mereka juga hidup tanpa cinta aja. Sama tim bro. Tanpa Saya pula nyanyi, saya pula. Nothing bro. Sama mungkin ini sebenarnya dari gua ya, gua Iya, tuh oke. bersyukur sebenarnya Iya. masuk Sinasta karena Oke. ya dari awal Sinasta kan gua Oh, iya. jadi bisa menyalurkan hobi musik gue ya, sebelum cuma gonjreng-gonjreng gak jelas. Ya, shout Apalagi out gua buat dulu Bang Tiko tuh. Ada Bang Tiko, namanya mirip emang nama gua. Kalau gua tuh kan Syak, kalau dia Tiko doang. Ada nih fotonya yang ini nih. Fotonya kucing. Ya, ada Bang Tiko ya. ya, Ya. terus sebenarnya buat teman-teman anak Unindra ya khususnya ya. Jadi jangan ragu lah buat masuk Sinasta. Iya, Sebenarnya udah banyak band-band bukan produk Sinasta, maksudnya apa ya? Produktif. Yang lahir dari Yang lahir dari perkumpulan Sinasta ini. Betul, jujur. Ada Div, Ya. Stravin, terus Dem juga, Iya. Bogdan Happy juga termasuk ya. Bisa dianggap lo Bogdan Happy dan lain-lain. Iya. Ya masih banyak yang masih on progress juga ada yang masih produksi. Jadi produktif banget. Jadi mungkin open recruitment selanjutnya Gimana? Oh, daftar Sinasta. Itu nanti kita pikirin. Ya, jujur gua mungkin kalau nggak kenal Bang Tiko, gua nggak akan diundang ke DM kan. Nah, gua kenal Bang Tiko juga dari Sinasta juga. Sama gue juga Sinasta juga gua. Iya. Dulu. gitu. Sebelumnya apa? Sinasta sebelumnya siapa yang ngasih nama? Itu kan emang Bang nama gua sama si Bang Tiko emang mirip. Oh iya. Kalau gua kan di kampus dipanggilnya Syah. Iya, Syah. Ya kan? Iya. Cuman kayak pelafalan lu kan kalau misalkan manggil Syah kan ribet ya. Itu Enggak, nama Sinasta, dia nama Sinasta. Iya, ini gua kasih tahu dulu. Jadi kan biar beda orang nih, Bang Tiko orang yang ini. Jadi Iya. tuh Shout out tuh founder Ah. terkeren tuh. gue emang angkatan 1. Gue angkatan 1. Jadi dulu tuh namanya Komunitas Musik Unindra. Iya. Iya. Kita jelasin di episode pertama. Iya, itu kan udah jelasin kan. Satu ngelantur. Iya. Oke, Linknya oke. ada di sini nih, link previousnya nih. Oke, kita cukupkan kali ya Cukup. episode Soalnya capek saya juga. episode kedua kali ini. Gila Dem, keren banget. Terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih udah datang di acara podcast ngelantur ini. Sorry banget kita banyak kendala dari tadi. Aman. Justru saya juga. Tapi seru sih, seru. Seru. Oke. Emang iya seru. Ada kata-kata yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Nah, nih kalau kata-kata nih dia ini pada Kata-kata hari ini. Kata-katain hari ini. Ya, Lihat kata-kata, kamera. mungkin mau terima kasih sama orang-orang yang udah ada di sekitar kami yang support gitu ya. Terus juga tetap mau terima kasih ke SMK Tiranusa, ke PBSI-nya UIN gitu kan, karena udah jadi kontribusi dari perjalanan kami, yaitu ngebolehin kami manggung di sana gitu kan. Manggung pertama, manggung kedua itu jadi momen banget buat kami gitu kan, buat kedepannya lagi. Terus juga orang-orang di sekitar yang mau ngebantu kayak Mike gitu kan. Terus juga dari studio-studio yang mau dijadiin tempat latihan, terus juga tempat rekaman gitu kan. Itu terima kasih juga sama teman-teman yang ada di sini buat promosi. Terus juga kenalan Bang Tiko, media-media ya. Ya Banyak gitu. Media-media yang udah promosiin kami, terima kasih banyak gitu. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Oke. Amin. Ya, tepuk tangannya untuk sesi kali ini. Ada yang nggak bisa nyanyi. Nggak ada yang anjir. Nggak ada. Ya, percaya diri lo. Cari suara lo. Cari suara lo. Oke, sebelum kita tutup gue mau minta
Siapa yang perwakilan nih? Dia nih. Iya. Alis dong. Kayak selling point-nya kan dia. Bintangnya. Oh, Iya. bulan depan terkenal. Oh, Iya. Dijual mahal nih 100 juta nih. Dari Ambil mana? aja kasih. Iya sih, cuma dari mana gitu. Tanda tangan atau mau semua kalian? Tanda tangan? Semuanya aja lah. Semua ya, tanda tangan nih. Iya. Bener Raji. Pokoknya dia jangan gini kecil aja Ji. Gimana? Kecil aja Ji. Di day. Kecil aja. Iya. Kalau nggak di logonya aja. Benar ya, Iya. doang lagi. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Itu gambar orang. Iya. Tanda tangan. Iya. Apa nggak dibawa ke sini? Pengen aja nggak sih? Pengen. Oh, oke. Balik. Gue ada ininya. Tugas. Tugas. Nirmana. Mana? Tinggal bang. Bintang ya. Oh nanti ini dikumpulin ya semua guestnya ya. Yoi, keren. Sebagai penghargaan. Biar dijual Penghargaan. kita laku atau kalau ada yang pernah kan? Iya. Oke guys, kita sudah dapat tanda tangan dari Dame. Thank you. Semua anggotanya, semua membernya. Gila, acara Sinasta Gelantur kali ini keren banget. Mantap. Shout out ya. Buat tim produksi juga. Shout out untuk kameramen dari tadi udah berjuang ya. Iya gokil. Thank you kameramen, thank you tim produksi. Ini foto kameramennya. Oh, pakai kaca. Pakai kaca. Ya, terima kasih semua buat yang udah menonton sesi ngontor kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan atau kalian mau ada request untuk band selanjutnya yang bisa kita capai, bisa kita Wali bang, susah. Itu susah. Dewa 19 bang. Mau susah tapi ke situ. Ya insya Allah kalau misalnya emang kita bisa ngundang gitu, kita akan ajak untuk podcast selanjutnya. Atau band kalian yang mau gitu kan? Siapa tahu? Iya, boleh. Ya, band kalian yang promosi. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share ke semua yang Ada di dunia ini. dadah. Oh, dadah. Oke, thank you.